Fidzalikal maqami, maka tampaklah pada kedudukan itu, wabil idhofati ila tilkal musyahadati, dan dengan menyandarkan kepada musyahadah tersebut, asyukru wasyakiru wal mashkuru, ungkapan syukur, orang yang bersyukur dan yang disyukuri. Wala yu'rafu dzalika illa bimithalin, dan tiada dapat diketahui semua itu kecuali dengan perumpamaan-perumpamaan. Kitab Ihya yang kita pelajari, maka itu berputar pada 4 bagian pokok. Yang pertama rukul ibadat, yang kedua rukul adat, yang ketiga rukul muhlikat, yang keempat rukul munjiat. Ini 4 bagian pokok kitab Ihya. Yang pertama rukul ibadat, yang membicarakan tentang ilmu fikih. Ada ilmu akidah di situ, rukul ibadat. Lalu yang kedua rukul adat, yang membicarakan tentang adab kepada Allah, adab kepada hamba-hamba Allah. Lalu yang ketiga rukul muhlikat, yang membahas tentang penyakit-penyakit hati. Yang keempat rukul munjiat, yang membahas tentang hal-hal yang dapat menyelamatkan dari semua penyakit-penyakit hati, yang membahas tentang masalah budi pekerti. Nah, kata Al-Imam Al-Ghazali, fa'akulu, maka aku katakan, yumkinuka, memungkinkan untukmu, antabhama, agar engkau memahami, anna malikan minal muluki, bahwa seorang raja dari raja-raja, arsala ila abdin, mengirim kepada seorang hamba, seorang budak, qad ba'uda minhu, sungguh jauh jarak darinya, marguban, dalam hal kendaraan, wa malbusan, dalam hal pakaian, wa naqdan, dalam hal uang, li ajli zadihi fit tariqi, bagi semata-mata bekalnya di perjalanan, hatta yaqta'a bihi, agar budak itu dapat memutuskan dengannya masafatal bu'di, jarak jauh, wa yaqruba min hadratil maliki, dan agar dia dekat di hadapan raja. Jadi raja itu mengirim kendaraan, mengirim pakaian, mengirim uang kepada seorang budak dengan jarak yang jauh, agar itu budak sampai dekat kepada itu raja. Raja yang ngirim. Thumma yakunu lahu halatani, lalu adalah bagi raja itu terdapat 2 keadaan. Ihdahuma, yang pertama, an yakuna qasduhu, bahwa adalah niatnya, min wusulil abdi ila hadratihi, dari menyampaikan budak itu ke hadapannya, an yakuma bi ba'di muhimmatihi, untuk menegakkan dengan sebagian kepentingan-kepentingannya. Muhimmat, itu raja punya kepentingan, makanya itu budak dibiayain, dipanggil supaya itu budak dekat kepadanya. Wa yakunu lahu inayatun fi khidmatihi,
dan agar adalah bagi raja itu untuk menolong dalam pelayanannya. Itu keadaan yang pertama. Jadi itu budak dipanggil dari jarak jauh dengan biaya yang besar, karena itu raja punya kepentingan, karena itu raja butuh kepada bantuan. Wasaniyatu, dan yang ketiga, Allah yakuna lil maliki hazun fil abdi, bahwa tidak ada bagi raja itu hazun fil abdi, keuntungan pada diri seorang budak itu. Wala hajat tabihi ilaihi, dan tidak ada hajat kepada budak tersebut. Itu raja nggak punya keuntungan buat si budak tersebut, nggak ada keperluan kepada si budak itu, nggak butuh. Bal huduruhu, bahkan kehadirannya si budak la yazidu fi mulkihi, tidak menambahkan dalam kerajaannya. Li'annahu la yaqwa, karena budak itu tidak kuat alal qiyami, untuk menegakkan bi khidmatihi, dengan pelayanannya, tugni fihi ginaan, yang mencukupkan padanya akan kekayaan. Wa ghaibatuhu, dan ketidakhadirannya si budak, la tankusu min mulkihi, tidak mengurangi dari kerajaannya. Jadi itu raja manggil budak, si raja nggak punya keuntungan, nggak ada kebutuhan, sekalipun itu budak hadir nggak menambahkan pada kerajaannya. Kalau dia nggak hadir, tidak mengurangi bagi kekuasaannya. Fayakunu qasduhu, maka adalah niatnya, minal in'ami alaihi, dari berbagai macam kenikmatan atasnya, bil markubi, dengan kendaraan, wazadi, perbekalan, an yahzul abda, agar raja itu memberi keuntungan kepada si budak itu, bil qurbi minhu, dengan sebab kedekatan darinya. Jadi itu budak dibaikin biar apa? Biar dia semakin dekat. Wa yanalu sa'adata hadratihi, dan agar budak itu mencapai kepada kebahagiaan dekat dengannya. Dian tapi ahwa binafsihi, agar dia mengambil manfaat untuk dirinya, si budak itu. La liyan tapi al maliku bihi, bukan untuk mengambil manfaat raja dengan budak itu. Wa bintibaihi, dan dengan mengambil manfaat darinya, tidak. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali, fayanzilul ibadu minallahi ta'ala fil manzilati tsaniyati, maka kedudukan seorang hamba dari Allah Ta'ala fil manzilati tsaniyati, pada kedudukan yang kedua, pada derajat contoh yang kedua. La fil manzilatil ula, bukan pada kedudukan yang pertama. Yang raja itu memberikan kebaikan karena itu raja butuh dan punya kepentingan, tidak. Tetapi raja itu berbuat baik agar semata-mata budak itu dekat kepadanya. Fa innal ula muhalun 'alallahi, karena derajat yang pertama itu adalah sebuah kemustahilan atas Allah.
wasaniyata ghairu muhalin. Sedangkan derajat yang kedua itu tiada mustahil. Artinya apa? Ketika Allah memerintahkan kita dengan satu perintah, melarang kita dengan satu larangan, maka perintah dan larangan itu kembali manfaatnya untuk manusia, bukan ibadah. Jadi kita ulang lagi, nggak apa-apa. Jadi manusia itu terbagi kepada 3 bagian unsur. Ada unsur zahiriyah, anggota badannya tuh, badan, tangan, pala, kaki, hidung, mata, mulut, telinga, itu namanya unsur zahiriyah, dhawahir. Yang kedua unsur dhamair, yaitu hati. Yang ketiga unsur ruh. Jadi ada unsur zawahir, ada unsur dhamair, ada unsur ruh. Maka manusia itu dituntut untuk ibadah. Maka secara global ibadah pun terbagi menjadi 3. Ada ibadah thariqah, ibadah syariah, ibadah thariqah, ibadah haqiqah. Ibadah syariah li islahi zawahir. Ibadah syariah itu untuk menyempurnakan zahir manusia tadi. Lalu ibadah thariqah li islahi dhamair. Ibadah thariqah untuk menyempurnakan hati seorang manusia. Lalu ibadah haqiqah li islahil arwah, li islahir ruh, untuk menyempurnakan ruh. Jadi ibadah syariah menyempurnakan zahir manusia, ibadah thariqah menyempurnakan batin manusia, ibadah haqiqah untuk menyempurnakan ruh. Maka nanti ibadah syariah itu banyak, namun secara global terbagi menjadi 3 bagian, yaitu taubat, takwa, dan istiqomah. Lalu ibadah thariqah juga begitu banyak, tetapi berputar pada 3 bagian pokok, yaitu ikhlas, yakin, dan tumanninah. Lalu ibadah haqiqah juga begitu banyak, lalu hanya berputar kepada 3 bagian pokok, yaitu muraqabah, musyahadah, dan ma'rifah. Kitabul Ihya ini adalah mencakup dari semua ibadah syariah, ibadah thariqah, dan ibadah haqiqah. Pemakalan Fuma'lam annal abda la yakunu syakiran wallahu a'lam.